hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Hadirin jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atau salawat apakah yang pian bisa nyaman membacanya. Kemudian kita berniat, aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Wal maqalatus tsaniyah. Makasih. Maqalah yang kedua. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, sittatun la'anatuhum wa la'anahumullahu ta'ala wa kullu nabiyyin mujibud da'awat az-zaidu fi kitabillahi ta'ala wal mukadzibu biqadarillahi ta'ala wal mutasallitu bil jabarut fayu'izzu man adallahu Allah ta'ala wa yudhillu man a'azzahu Allah wal mustahillu li haramillahi ta'ala wal mustahillu min itrati ma haramallahu wat tariku li sunnati fa inna Allah ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nazara rahmah. Artinya Nabi kita bersabda, ujar Nabi, aku melaknat 6 golongan manusia, mereka juga dilaknat oleh Allah dan setiap nabi yang terkabul doanya, yaitu orang yang menambahi isi kitab Allah Ta'ala, menambah kitab Allah Ta'ala. Kitab anugin, kitab ahlu sunnah yang bujur tuh banyak juga ditambahi oleh bubuhannya menambahi. Kemudian yang dilaknat Allah Ta'ala yang kedua, orang yang mendustakan kadar Allah Ta'ala, orang yang kada percaya dengan takdir Allah Ta'ala. Yang ketiga, penguasa yang sewenang-wenang menindas orang. Kemudian ada lagi yang keempat, yang memuliakan orang yang dihinakan Allah. Orang tuh dihinakan Allah Ta'ala, dimuliakannya. Dan menghinakan orang yang dimuliakan Allah Ta'ala, dilaknat juga. Orang sudah dimuliakan Allah Ta'ala, dihinakannya. Nah, kemudian orang yang menghalalkan perbuatan yang terlarang dilakukan di tanah haram Allah. Nah, ini bubuhan bubuhan yang bahagia ini. Kemudian orang yang menghalalkan perbuatan yang terlarang terhadap keturunan dan kerabatku, dan orang yang berpaling dari sunnahku, sesungguhnya di hari kiamat Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat. Nah, jadi 6 jenis ini manusia yang dilaknat Allah Ta'ala, dijauhkan daripada rahmatnya. Wa fil jami'is shaghir mujab bihadzfil mudhaf ilaihi min Allah Ta'ala min al-khalqi wa rawa bayanu tahtiyati badalil mimi wal jumlatu minal mubtadi wal khabaru halun min fa'ilin la'antuhum az-zaidu fi kitabillahi ta'ala. Jadi yang pertama, orang menambah dalam kitab Allah Ta'ala, ai
mayyudkhilu fihi ma laysa minhu, yaitu orang yang memasukkan di kitab Allah Ta'ala yang kadada dari Allah Ta'ala. Wa yu'awwiluhu bima la yasihu, lalu mentakwilkan, termasuk juga tuh maubah tuh mentakwil kitab Allah Ta'ala sakahandaknya. Sakahandak bima la yasihu, maksudnya dengan sesuatu yang kada sahih. Kan ada hadis Nabi kalau tuh man tafassaral Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang ketujuh sakahandak mentafsirkan Quran dengan logikanya, maka inya siap-siap mengambil tempatnya di dalam neraka, ujar Nabi. Jadi nengkai apa cara mentafsirkan Quran itu? Makanya pakai guru ahli-ahli tafsir bahari. Nah itu yang dipakai. Tentu mereka punya periwayatan hadis. Kemudian wal mukadzibu biqadarillahi ta'ala, orang yang mendustakan dengan takdir Allah Ta'ala. Wa huwa ta'allaqal iradatu dzatiyatu bil asya'i fi awqatihal khassah fa ta'liqu kulli halin min ahwal al-a'yani bi zamani muayyin wa sabab muayyin ibaratun 'anil qadri. Kada percaya dengan takdir Allah Ta'ala. Adapun, nah ini, adapun orang yang hamuk, ya, inya kasihan belum sampai di situ, inya yang menyatakan kada dajar takdir Tuhan tuh, semua takdir Tuhan tuh kita juga yang bakahandak Allah Ta'ala kada lagi. Nah itu hanya makan, nah, itu dilaknat Allah Ta'ala, bahkan bisa sampai keluar daripada agama Islam karena kada percaya dengan takdir. Karena masalah takdir itu sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang ditimpa kesusahan, sedihnya wajarnya sedih, cuma jangan lanjut sedih tadi. Wajar kalau tahnya sedih. Nah kalau sampai ke i'tiqad kesedihannya tadi, ya, kesedihannya tadi sampai i'tiqad, sampai menyumpahi Allah, kada percaya dengan Allah Ta'ala, nah itu sudah siap-siap menerima laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini ujar Sahibul Maulid, ulun mendengar dari Habib Abdurrahman Sahab, kita nih diandaki Allah Ta'ala parayannya, tapi kada mungkin jakanya tuh kita sebelum diunjuki takdir kita masing-masing, ya. Nah ikamlah, nah haji ano ini hajinya wajah ini sindam kan kada berduit, yang keadaan sidin sekarang nih, sidin itu kada berduit, sidin kada berduit. Nah ikam jilah, nah ini orangnya nih wah ini kada berduit, atau kita keadaan kita sekarang nih dikumpulkan Allah Ta'ala, takdir Tuhan belum diunjuk lagi, cuma disuruh kita milih seorang. Nah kayak itu tuh, disuruh memilih seorang. Nah ini Pak Haji, ini Pak Hajinya Haji A, miskin benar sidin. Nah ikamlah ini ada duit, ikam bisi anak lah, bisi anak 5 misalnya, taat semua anak ikam. Tapi kenyataan anaknya ada yang mucil 1, 2, miskin ada anaknya, ada yang sugih. Tapi semua taat semuaan, sugih semuaan. Nah, ikam penyembahyang, anak ikam baik sebarataan. Nah, ikam pilih ikam pilih ada juga anak ikam yang susah, yang itu, yang ini, dibari dibari yang baik-baik waktu itu. Nah, kita juga kayak pian sekarang nih kan, kita nih ada kalau tuh yang tak hutang, yang apa segala, yang menderita, ada kalau tak, yang kada berduit. Nah pilih seorang, kita pilih. Jika waktu itu tuh kita pilih, jika waktu itu disuruh Allah Ta'ala memilih, ada kayak ulun kada, tapi kada ngalih banar nambah bini misalnya, ulun pilih yang nyaman nambah bini itu, bebinian datang seorang lawan ulun misalnya, di situ takdirnya memilih itu, ya. Dan apa yang kita pilih, ujar Sahibul Maulid, yang kita pilih itu yang sekarang ini, yang sekarang ini yang kita pilih. Kenapa yuk?
yang sekarang ini kita pilih sebab dilihatkan Allah Ta'ala naikamlah sugih kada penyakitan ya sampai ke mati sugih, cuma ini anunya nah ini anunya nah dampaknya takdir terakhirnya ini nah karena nah ikam kalau susah ini anunya, nah ini anunya kebaikannya, maka ikam pilih yang sekarang ini, takdir kita yang sekarang ini apa yang kayak ini pang sudah bersyukur, tinggal tugas kita sekarang kada mau urusi takdir, percaya kepada takdir, kada memikirkan takdir. Mintuha ikam nalah ini kena nih mintuha ikam baik berataan, kenyataannya sekarang ini mintuhanya mengalihkan benar keluarga ikam nih yang bagus semua non ikam keluarga mintuha ikam, kenyataannya sekarang keluarganya kada baik berataan. Apakah kita pilih mintuha yang baik pada waktu itu, keluarga yang baik pada itu? Kada, pasti kada. Kenapa? Dilihatkan Allah Ta'ala ini dampaknya nah diberikanlah mintuha yang mucil, keluarga yang mucil, bini yang zizolimi, anak kita diambil orang. Kenapa? Itu pilihan Tuhan, pilihan Tuhan. Itu aja kita percaya kepada takdir sebiji. Tidak ada satupun perbuatan Allah Ta'ala itu yang kada baik. Mintu aja lawan kita pasti ada hikmahnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala kada bakalan memikulkan yang kita kada kau memikul ujian itu. Cuma jangan minta sakit. Kita disuruh minta ringan. Nah kita disuruh berlapang dada. Maka ngalih memang berat benar memahami takdir ini. Maka perlu banyak kita benar membaca. Perlu seiring dengan pertambahan umur, jangan hanya umur kita bertambah, hendaknya juga bertambah juga dewasa spiritual kita, sabar terhadap takdir Allah Ta'ala tadi. Lalu takdir tadi toh lah ada upaya berdoa, ya Allah mudahkan urusanku. Berarti kamu hendak mau ubah takdir, maka sudah ditetapkan Allah kada reda dengan yang ada. Yang sakit kalau tuh minta kita nyaman. Berarti minta ikam pakai nafsu juga melawan kehendak. Berarti ikam atur Tuhan, maka Allah fa'alul lima yurid. Maka Allah Ta'ala yang berkehendak sakahendaknya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu berkuasa. Nang kayak apa doa ikam tadi hendak mau ubah. Nah di sini makanya sedikit aja anunya itu. Jadi doa kita yang lawan Allah Ta'ala itu adalah termasuk takdir juga, takdir Tuhan. Jadi kita angkat tangan nih, kita yakinkan itu takdir Tuhan, tinggal kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Aku kawa berdoa kepada Allah. Kenapa ikam kau berdoa Allah Ta'ala? Satu, Allah Ta'ala menyuruh ud'uni astajib lakum. Minta jin ikam, itu Quran tuh. Minta ikam pasti kubari. Minta ikam pasti kubari. Satu. Yang kedua, yas'alunaka anis wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada orang bertakun kepada engkau ya Muhammad kekasihku, umat engkau nih bertakun tentang aku, padahkan aku bujur-bujur parak denganinya tuh. Parak kita dengan Allah Ta'ala, orang beriman. Cuma kita kada pernah merasa parak. Buktinya masih kada merasa parak. Kita banyak pusang. Bukti banyak pusang karena memang jarang berparak dengan Allah Ta'ala. Apa fasilitas sarana untuk berparak mendekat kepada Allah? Sebiji. Yang utama sembahyang 5 waktu gawe kada husuk jar. Nah itu godaan setan tuh. Setan menjebak pian tuh. Jangan dari kamu kada husuk, nunggu husuk aja tempeleng kepala barang karaan no alasan pangoler. Jadi hati-hati setan dibungulinya, nunggu ikhlas dulu, nunggu husuk dulu. Bila-bila sembahyang nunggu itu sampat mati, sampat bertumpuk, sampat bakarat, batagar, ngalih benar menghilangkan. Kalau itu sudah batagar, untung yang menghilangkan tagar dosa itu Allah Ta'ala. Asal urusannya dengan Allah Ta'ala, tenang aja pian. Jaminan, asal jangan dengan manusia. Itu aja. Dosa napa aja? Dosa napa aja? Iya, asal jangan dosa syirik aja.
dosa apa aja, cuma jangan digawi terus, sebab al ma'siyah baridul kafir. Maksiat itu tanda orang kafir, gawian orang kafir, gawian sial, jangan kita gawi. Nah, sembahyang dulu, memulai sembahyang ibadah. So ibadah yang jadi disuruh tuh sembahyang nyaman, banyak orang sembahyang di masjid, umpati orang di masjid. Nah, umpat beimbai lawan orang di masjid. Ya kalau nyaman, belajar dulu. Maka ada ada dalil Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal kada beilmu, amalnya ditolak kada diterima. Jadi aku kan kada ada ilmu, umpat dia kada ditolak diterima. Ai ilmuku, ayo jaju dulu. Itu gasan orang yang supaya bujur-bujur ikam beribadah. Jangan kayak itu aja, ikam tingkatkan ibadah ikam. Kayak itu tuh maksudnya bukan menyuruh meninggalkan ibadah itu. Jadi pernyataan Ibnu Ruslan itu bukan menyuruh meninggalkan ibadah. Apa ibadah tadi? Sembahyang dulu, ulun nyambet dulu, karena ada lagi ibadah lain menyusul. Nah, apa di Quran? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang menuntut ilmu lawan kada? Tentu kada sama. Oh, aku jar kada menuntut ilmu hanya ran tobat. Kena ai dulu anu ilmu ai bila ikam bisi ilmu amun kada memulai. Nah, itu ilmunya apa? Ilmu lelihatan dulu, umpat dulu sembahyang. Nah, sembahyang. Belum kisahkan kah yang kai itu lagi? Sudah kalau kisah semua. Kisah yang kai. Kai kalau pian sembahyang di masjid umpati orang banyak. Sidin hanyar umur 60 tahun hanyar mulai sembahyang. Baudugin cucunya ada kelas 5. Sudah umpat TK Quran. Cucunya tuh bisa baudu umpatinya baudu. Supaya minantu nih saking sayangnya dengan mintuha diumrohkan, dibawanya anaknya, jadi anak yang kelas 5 nih itu yang melajari kai sembahyang 4 cucu tuh bang melihat kan biasa kalau kita kakanakan kan yang melihat kita ini kainya melihat cucunya sembahyang 4 sembahyang di situ. Nah ini yang bisi cucu yang langsung pang sidin anu bahagia supan bahaya mumpian kada sembahyang lagi pula bahaya amun pian kada sembahyang kayak apa bah umay kasihan mana pian rupanya sih tak pikir juga kayak apa nak umpati aja di masjid meninjau ke kemana ke masjidnya anu kayak apa caranya umpati orang banyak sudah tulak sidin rumah sidin di Dr. Somo tetanggawan Heri anu haji anu kintul tuh ning sanak haji kintul. Nah tulaknya ke masjid Al-Ma'ruf, ingat pesan cucu kena sembahyang umpati orang banyak. Malam minggu melihat ke kanan lembu suana, rami-raminya orang lembu suana, melihat ke kiri masjid, ingat pesan cucu, makasih, ingat pesan cucu umpati orang banyak. Malam minggu dilihatinya lembu suana tuh banyak orangnya daripada masjid. Ke lembu suana sih nggak ada sembahyang. Ingat pesan cucu, lihat tuh orang banyak. Jadi melihat orang banyak sudah kayak sembahyang. Habis sisa boleh sih sudah ke sembahyang. Aku kada sembahyang. Aku ke lembu suana melihat menurut padahal sih itu mengeles belum pas lagi sih. Aku ke lembu suana karena terbanyak di situ orang. Nah kayak yang ini kayak maksud ulun tuh pian umpati masuk ke masjid. Nah paksa dijelaskan masuk ke masjid lihati orang banyak apa jadi gawe orang oh kayak itu kah sudah akhirnya sin sembahyang besungsung pas di belakang imam sembahyang maghrib rupanya sidin ya kada berselawar sidin kada berselawar rupanya ada kekanakan yang kekanakan yang apa itu hiperaktif itu dilihatnya biji peler kayak kelihatan dikacaknya ini kayak sahaja pangla wallahu alam bujur atau kadanya dikacaknya biji peler kai ini kan ingat pesan cucu amun sembahyang umpati orang banyak termasuk oh berarti ujar kai tengalih juga sembahyang nih bakacakan biji peler maka ujar sin berhubung biji peler di bebinian dangari aja lah. Begitu sidin dikacak di sini, sidin mengacak juga biji peler imam. Bayangkan
Jadi peler imam ini yang mengacak kan kakanak di belakang sidin orang tua. Kalau ini umur 60 tahun masih kuat. Kalau cengkeraman itu dikacaknya ampun imam ngarannya pian tahu seorang kalau nang kayak apa anu itu dikacaknya behimat kesakitan. Kalau sakit benar imam paksa menginjak ke kayu tadi, kaita anu kepalanya, oh berarti tuntung memicik biji tadi mesti beinjak juga di belakang sidin. Akhirnya tekipai anak orang, abahnya tahu sarik abahnya bakalai umah ujar kai jara aku sembahyang bakalayan itu kisah aja mau mana ada. Nah itu yang lebih lengkap tuh kisahnya kena. Jadi datang aja ke masjid, nyaman aja tuh kada ada peristiwa kayak itu, datang aja ke masjid, datang aja. Ini macam-macam kan orang sembahyang di masjid kan, bayang aja sembahyang belum ikhlas jarkan aja nunggu ikhlas. Dusta itu tuh setan tuh menggoda, karena ikam riak percuma aja. Setan menggoda itu, inya menghindari riak tadi, lalu ampih begawi. Nah itu maksud setan tuh kena tujuannya. Ujar istilah anu jebakan Batman, supaya kita sama sekali kada beribadah tadi. Nah sudah beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utamanya. Penguasa yang zolim tuh, nah. Ini para kanu hati-hati jual umpatan kita mano di mana tuh di medsos mudahan kawa ulun juga terutamanya ulun katuju juga mengomentari anu tuh mengomentari anu ini kan anu musim anu politik. Kalau tuh timbang kita buka itu lebih baik baca salawat kah baca apa biar aja kadang anu juga kita kadang mempengaruhi ke kita juga yang mana. Lalu kita anulah golput lah, jangan golput anu aja, cuma kadosa umpat-umpatan yang membuang waktu melihat itu terus. Maksud kita tuh kadosa golput, pilih yang kayak apa ya lah, jahat sangka kada jualan orang, cuma ngalih umul balwa ujar orang. Umul balwa, arti umul balwa tuh ngalih banar yang ngarannya minta maaf benar kepada bubuhan pejabat kada manulah. Ulun diundang pejabat datang aja, baik aja dengan pejabat. Maksudnya itu kalau ulun tuh ngalih benar yang ngarannya berhindar daripada gawian yang kada bagus, minta aja. Nah maka kita cari yang tak kurang jahatnya itu aja. Amun kita kada memilih karena yang banyak jahatnya naik ya kalau tah. Nah yang tukang, jadi kita termasuk membantu orang jahat naik. Nah ini zaman apa nih? Anak pilpres, anak itu, anak ini kan ngaran kecurangan tuh ada aja terus tuh leh. Jadi di sini yang dilaknat Tuhan wal mutasallitu bil jabarut. Nah ini. Jadi orang-orang yang penguasa yang semena-mena. Makanya penguasa ini berparakai dengan para ulama. Jadi ada juga kurang-kurangnya anunya itu sakahandak termasuk minta maaf benar juga beratanai minta maaf lah lawan anu nih. Ini jalanan misalnya ini daerah kekuasaan ulun lah, ulun jadi bupati misalnya, jadi bupati ini wilayah ulun nih lah, wilayah ulun jadi bupati. Sebulan hanya ulun jadi bupati atau seminggu jadi bupati kayak itu aja lah. Seminggu jadi bupati ulun ada lobang di situ yang ulun kawa membaiki lobangnya itu lewat orang
lewat tercelobok orang atau mati orang atau luka orang, siapa yang bertanggung jawab? Secoretan bupati. Kalau sudah lawas, kalau hanya seminggu kan belum masuk tuh lah. Amun sudah setengah tahun atau setahun lah lawasakan seluruh wilayahnya, itu kan bupati tahu sudah tuh jalan berlobang di kota dulu, jalan berlobang dibiarakannya di situ. Kada mau turun, kalau perlu bupatinya langsung menyemen di situ supaya orang jangan gugur. Nangka itu aja kan dulu ya, kada kawa manue. Coba kita orang yang berada di wilayah inya berdosa tuh amunnya kada tuh. Maka perlu orang yang bujur-bujur ada buktinya, ada perubahan yang signifikan. Itu belum sampat tapi yang lain-lain banyak dibaikinya untuk kemaslahatan masyarakat. Kenapa kada dipilih itu? Ini bukan bukan apa itu, bukan kampanye lah, kada. Ini mengatakan nih yang tadi, yang semena-mena tadi tuh, sakahandak nyamannya sorong aja. Ke luar negeri kada bertujuan untuk studi perbandingan hendak belajar nang kayak apa supaya kena bulik ke Samarinda, bulik ke kabupaten, supaya aku kawa mengamalkan yang di situ untuk kemaslahatan masyarakatku, bangsaku. Di situ kesempatannya beribadah menghadap Allah Ta'ala. Makanya perlu dekat dengan para ulama. Kalau nya ke luar negeri bubuhannya sekadar keluyuran aja kada, tapi pasti tahu ikam enggak, terserah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu termasuk tuh semena-mena kepada rakyat tuh, semena-mena iyalah termasuk ente. Makanya jangan sampai naudzubillah min dzalik laulun kada bakaras maanukan bahati-hati aja mintu aja. Jangan tapi ketujuh kalau atau jangan kayak itu aja. Kalau ketujuh panglah, jangan sedih kalau kita kada ditunjuk panitia itu, panitia ini, panitia macam-macam tuh. Jangan tapi sedih. Ya. Misalnya panitia pengumpul harta zakat. Ya kan betul. Lalu seharusnya fakir miskin berkurang, ini tetap aja kemana zakatnya tadi? Digunakannya kepada yang bukan pada tempatnya. Ikam tuh diberi wewenang kayak itu tuh jua tuh harus ngalih. Memang hidup di dunia ini kalau hati itu kada akhir, maka perlu diandaki akhirat di hati para pemimpin tadi, supaya wal mutasallitu bil jabarut, orang pemimpin para penguasa yang semena-mena dengan orang lain, bil kibri wal qahr, dengan sombong dan mengarasi orang. Dilihat-lihat juga kayak apa aja bubuhan tuh, bubuhan kita kan wani juga memberikan penilaian. Sebab ulun sempat hamuk dulu di Masjid Raya pertama datang dari pondok, karena hanya terbaca utus sa'il walau ja'a alal faras, barilah orang yang meminta-minta itu. Nabi pesan walaupun dia pakai kuda datang, bari yang minta. Tapi jadi urun karasi itu yang di pinggir jalan itu, kenapa Departemen Sosial kada memperhatikan apa itu anak-anak di pinggir jalan itu? Nah, kenapa itu? Sedangkan orang datang berkuda aja, pakai Honda aja, dibari amunnya datang minta. Kayak itu asalnya pertama datang dari pondok, membaca ada di kitab. Kada melihat kenyataan, ulun lihat kenyataan bubuhannya di pinggir jalan, bukan benci pang, kita bukan benci lawan orang tuh, kada dibari. Kenapa? Ada ini CCTV jar, Anda tertangkap CCTV, disanksi kalau membari orang meminta-minta. Ternyata memang dasar jua, kasihan. Kalau kita bari iinya itu aja sampai ke mati, kada mau inya berjuang hidup. Kekanakan bayi di bawahnya, itu gawiannya. Spesial meminta-minta. Oh ternyata ada dalil-dalil yang lain. Memang meminta-minta halal, tapi itu gawian hina. Supaya jangan menggawi hina, jangan dibari, selesai. Bukan pelit lah, tapi jangan niat pelit. Memang niat kasihan dalam ininya, kenanya di pinggir jalan terus. Amun kada membari di pinggir jalan, bapaknya di situ panas berhujan. Memang kada dibari itu bagus pinanya.
Asalnya ulun menantang, tapi melihat kenyataan. Satu itu. Yang kedua, ada salah seorang kawal itu anaknya banyak banget dapat duit. Mamanya tukang nyetoran mamanya. Bangsat beneran itu mamanya, mama ya kawal itu. Apa julun bangsat? Apa anaknya bercari, karena mamanya ambil duit. Terus bagus kalau mamanya, kada mamanya tuh berjudi. Nah, berokok judi. Jadi duit dapat dia tuh pakainya berjudi. Mamanya ada jual kayak itu. Jadi ulun bahari tahun 80-an, tahun 70-an kayak itulah. Ada bakaisa orang di Gang Tanjung nih bakaisa, bubuhannya Pak Ridwan tuh nah bakaisa. Dulu jarnya ada orang minta-minta. Orang nih minta-minta, memang sidin minta-minta, tapi dalam keadaan susah. Minta-minta sidin. Jadi yang mau diberi sidin duit, diberi makanan tuh, makan, ya minta makan, diberi duit makan. Kalau diberi duit sekali itu aja, kada lagi. Kalau sudah diberi makanan sidin sudah berdoa apa doa sih? Berdoa sidin, kada ambil langsung bulik pang berdoa. Al-Fatihah baca sidin. Baca tahlil, baca hanyar doa haul jama tuntung makan sih. Nah itu bukan profesi, itu mang udah sekali aja sih din, sekali aja tuntung makan lapar hanyar minta lagi kayak itu. Ada ini minta makan pak, untuk makan pak 10 orang bari 20 orang lah dari adalah orang 20 orang mbak Nah almarhum Haji Firdaus itu ada orang minta-minta, karena kesimpulannya kayak apa kita menghadapi orang minta-minta ini. Ada orang minta-minta, sidin duduk-duduk lawan bini sidin, kada dibari sidin, kada dibari. Mau aja bininya dalam hati bini nih, bini kenapa kada dibari? Kan sangkal bini laki kada membari, padahal lakinya nih pemurah. Kenapa kada dibari? Ayo ada aja tuh, sudah kada dibari sih orang minta-minta. Nah sudah berdiaman sini bawa sidin bersepeda motoran bini, bersepeda motoran stop sidin di muka rumah. Ada rumah semen, rumah layak pakai, rumah bagus. Nah rupanya terpencil ke rumahnya tuh, dibawanya ke situ, singgah lakinya setumat. Nah kita singgah dulu. Tuh lihat itu yang membaca koran di muka tuh, sama kamu hanya lawan yang minta-minta kemarin. Ilah aja. Jadi dijadikannya profesi yang itu yang kada boleh. Halal lah, halal, cuma hina, kada berkah meminta tadi. Nah, jadi pemerintah perlu parak dengan para ulama. Perlu ada agamanya tuh. Makanya agama Islam maksudnya menjalankan agamanya. Nah, tuh. Jangan culas. Kemudian fa yu'izzu man azallahu Allahu ta'ala wa hum ahlul batil. Maka dia memuliakan orang yang dihinakan Allah, itu orang batil dimuliakannya. Jangan. Nah yang memuliakan ini kasihan ahli batil. Orang mengajarkan ilmu kada basembahyangan. Orang mengajarkan ilmu masalah ilmu dalam, kada paham cara memahami takdir Allah Ta'ala, qada dan qada Allah Ta'ala nya kada paham kasihan. Nah ada yang umpat di situ, itu kada apa-apa. Yang kalau kita yang alim paham umpat di situ memuliakan, jangan kita bisi prinsip sendirinya. Ada yang kada paham kasihan umpat artinya perasaannya bujur aja, inya dasar kada paham di situ. Ada kita kan bahari kekanakan kita itu belajar ilmu tauhid itu mulai kifayatul awam, hudhudi, hanya tuhfatul murid tuh bertingkat kayak itu, hanya ada suki. Kita sampai mana sudah belajarnya? Langsung tinggi kayak apa? Betangga. Belajar tentang takdir, tentang qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Lalu tadi orang nih ahlil batil nih
dimuliakannya. Nah itu orang dilaknat Tuhan juga. Wa yuzillu man a'azzahullahu wa hum ahlul haq, orang bujur dihinakannya. Fa qawlu fa yu'izzu bil fa'i atau tafsir wa fi nuskhatil billam. Lalu orang yang bujur dianunya. Nah tapi kayak apa orang anui orang bujur nih, misalnya di Kalimantan ini sultannya itu Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari, ada orang menyambati sidin atau guru sekumpul, ada tuh di tuh di YouTube, tutup aja langsung. Kalau bertemuan, kalau ada orang nyambat sidin ya seharusnya seharusnya kayak itu. Ikam pang belum tahu persis sidin, coba pelajari hidup sidin, sejarah hidup sidin mulai kekanakan sampai dewasa. Nang kayak apa sidin? Terus yang mana ikam persoalkan yang kada bagus tentang sidin? Yang ini jarna sini ikam mau. Nah yang ada ulun sambat kah? Yang ada memang sasat sidin. Andai kata muridnya tak ikam belum tahu. Kayak itu kalau orang yang mana-mana aja yang kelebihan guru ikam nih aku betakun yang mana aja kayak itu lah emang dasar sasat inya benar ya tunggu dulu lah. Ini yang sekarang ini jadinya membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah tuh kulit aja jadinya, kulit aja sebujurnya ada di itu, ada anunya itu dimasukkan di dalam batin. Ini caranya masukannya, caranya terlambat muhae. Itu orang sudah jadi orang itu, orang sudah jadi, sudah amalan orang. Nangka itu bacaannya ikam balum, ikam balum. Tulisan kitabnya aja banyak yang salah, Qurannya aja banyak yang kayak itu aja sudah. Kalau di dalam bahasa Arab domir ana itu pakai alif lam bagai sah hakikat, dan isinya juga memang, dan murid-muridnya juga. Nah ikam lah kalau aku nih lah kada sarik pang kita kada ikam mempuati guru itu kulitnya aja madai kada parak-parak kalau nata perasaannya. Coba kalau aku ikam kayak apa menurut ikam? Kalau ikam batal baudu, kalau ikam batal udu tetaplah ikam sembahyang, namun aku kada batal sebab ada caranya yang sampai datang mana, ada aturannya, inya sakahandak. Makanya ada istilah dalam agama kita, laulas sanad laqalan nas qal waqil. Bok andai kata kada baguru pakai sanad kada sampai dengan guru kada aturan kita belajar, maka orang sakahandak bepandir agama itu sakahandaknya. Quran ditafsirkannya, ditakwilnya sembarangan, hadis terserah inya, yang kada ada dipadahkannya ada. Memang ada beberapa propagandanya, ya ini nasihat guruku, nah ini nasihat guruku, nah sekian nasihat guru, semuanya memang baik-baik, isi pelajaran di dalamnya banyak yang melenceng. Nah, banyak yang melenceng. Nah itu hati-hati juga kita. Nah jangan sampai kena kita memuliakan orang itu bukan karena memuliakan orang, cuma memang kada pantas dimuliakan. Lalu dihinakan juga kada jopang dihinakan, kadusah bedia mana ya, kadusah dianuakan. Nah, tuh. Kemudian lagi wal mustahillu li haramillahi ta'ala, ada lagi orang yang dilaknat Tuhan yang menghalalkan yang diharamkan Allah Ta'ala. Itu dilaknat Tuhan juga. Wal mustahillu min itrati zuriyati wa qarabati ma harramallahu wa huwa min fi'li min zuriyati Rasulillah sama yuharrimu fi'lu minal ma'asi wal mazalimi, yaitu orang yang menghalalkan daripada zuriatku yang Allah Ta'ala haramkan. Apa itu maksudnya itu? Orang yang mengharamkan
dari zuriatku itu orang yang menghalalkan perbuatan terlarang terhadap keturunan dan kerabatku. Nah yang inilah, ini kebulan kita baca panglah, termasuk hati-hati juga. Minta maaf benar Ustadz, ini karena di lah ini ulun kada bertentangan. Mengatakan barataan jamaah Ustadz Imanuddin umur kurang lebih ulun, kalau ilmu betanding bisa lah, karena ini kan rancakan dengan mengatakan mana Imanuddin, artinya jangan terlalu kencang ma'anui habaib di Indonesia, apalagi membadahkan tidak ada satupun kadada jar terputus apa segala. Karena dulu begini Imanuddin, ulun mengingatkan pian, kalau pian memadahkan Ubaidillah itu terputus dari Nabi. Ulun bukan ahli lah, kada tahu, bukan ahli nasab lah, cuma ulun komentar sedikit, ulun perspektif ilmu hukum ya. Mungkin para ilmu hukum positif ya, ulun akan tentang ilmu hukum, di mana hukum tidak berlaku surut. Artinya kejadiannya bahari, kitabnya ada wahini, kada mungkin kalau kada berlaku surut. Nah itu begini Ustadz Imanuddin, kalau pian memadahkan bahwa yang di abad 10 itu, bahwa itu memakai Ubaidillah tertolak dengan abad keberapa ya, makanya ulun kada tahu persis abadnya, cuma itu lebih tua kan kitab yang memadahkan Ubaidillah bukan keturunan Nabi. Nah kayak ini nalah, ini kada usah dipiralkan, ulun kada berniat berpiral-piran nafsu banaraya ketujuh anak dipiralakan lah nafsu, ulun kada maksud bukan jo membela Habib, ulun kada hebat membela, cuma jangan sampai kasihan pian nih dilaknat Tuhan, dilaknat Rasul. Jadi kalau bepadah di abad ke-10 tadi itu ditolak kitab yang memadahkan Ubaidillah zuriat Nabi itu anaknya Ahmad bin Isa yang menurunkan habaib yang di sini, termasuk Habib Umar bin Hafiz yang ada tuh semuanya itu dari Ubaidillah. Ujar si Imanuddin, kada ajarnya ujar Kiai Imanuddin itu lain kada termasuk anaknya, berarti semua habaib yang ada. Jadi ulun jawabakan nang kayak apa dengan Faqih Muqaddam itu, Faqih Muqaddam ya, Habib Abdullah Al-Haddad ya, ini kan kada mengambil Faqih Muqaddam yang terdahulu benar, ini kan berada di abad 6 kan, ini mengaku Habib kalau tuh, sementara kitab yang memadahkan di abad 10, di abad 6 mustahilnya mengambil kitab yang di abad 10 ini, berarti ada kitab yang sebelumnya ada di situ yang ada. Makanya jangan mengambil konklusi, mengambil kesimpulan bahwa nang kayak itu, apalagi berbicara masalah secara ilmiah aja bahwa Habib itu kadar, ayo silahkan karena pian punya data, cuma jangan menyerempet ma'ani anak cucu Nabi. Jangan itu ingat loh, anak cucu Nabi tetap kita muliakan semucil-mucilnya, kita kada manuan aja berhindar baik-baik apalagi ini anak cucu Nabi, wali berataan yang diulahnya nang kayak itu. Nah itu berhati-hati. Nah maksud ulun nih dengan jamaah ini kan jangan sampai kita umpat-umpatan di situ. Hati-hati orang yang anak cucu Nabi. Adapun karena anak cucu Nabi memberi muara apa segala itu menggodaan bagi kita, pintar-pintar aja kita menghindar dari inya ya. Kalau ada duit kita julung, kalau ada kesempatan kita bantui, amunnya kada ada kesempatan tolak aja, kada ada duit tolak aja baik-baik, atau kita kada mau tolak aja baik-baik, kada usah baanu. Nah ada saya yang mengomentari anak cucu Nabi apa itu, jangan itu anak cucu Nabi loh, pian ada di masjid ini, pian baiman, pian bakaran karena di akhirat. Nah Nabi seorang karena ambil akan dimuntung kita nang kayak apa hendak dapat dari tangan Nabi kena di telaga Kausar, amun anak cucunya diulah nang kayak itu, anak cucunya diulah nang kayak itu. Bukan mau pada kita hebat bang, bukan mau pada kita cinta dengan Nabi, cuma mon kata laluan nang kayak itu, jangan
Jangan mantang-mantang pintar ada batasnya. Dicabut Tuhan aja sedikit urat nang itu jadi bungol atau tanda ketulahan. So banyak juga orang yang akhirnya menyambati Habib, syarik dengan Habib gara-garanya apa? Karena latar belakangnya dulunya pas hendak melamar Syarifah kada hakon. Tuh ada, dan bahkan ulun sempat datang dengan Guru Udin beristilah salah seorang ulama di Samarinda, siapa guru itu, orangnya itu anu malai dinai waktu kami kekanakan tuh. Itu karena dulunya anak mengawini Syarifah kada hakon, jadinya memadahkan Syarifah dan Habib kadada. Ada orangnya, untung mati sudah wayah ini sidin. Jadi kada anu lagi. Nah kayak itu aja. Jadi mengingatkan kepada Kiai Imanuddin, walaupun pian di nasional sana, pian ulama kaliber di sana ya, untuk bidang ini ulun pasti menagur, ulun tagur pian, jangan lagi kalau bisa minta ampun dengan bubuhan habaib situ ya. Anu di apainya kah habaib tuh ya. Berhati-hati aja tuh. Dan ini juga mungkin jadi pelajaran bagi para habaib. Maklum kan habaib ada juga yang kencang-kencang. Mungkin itu ada bagusnya juga kalau lah supaya inya bersatu menghadapi, bukan habib tuh keadaan sekarang dibiarkan, wallahu alam apakah sudah ada. Itu bukan habib itu membiarkan, inya ada aja tuh habib yang alim tuh kan nama menjawab akan anu pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh ya Imanuddin dan yang lain-lainnya, banyak benar itu. Termasuk orang yang maani abah guru sekumpul, mengecilkan wali songo, dianggapnya remeh. Tuh banyak orang heran juga. Nah itu kita, jadi kayak apa kita sekarang ini kesimpulannya jangan tapi mengurusi urusan orang lain. Kita karena mendengarlah hanya mengingatkan kada mengurusi. Kita sekarang ini banyak ibadzikir, banyak baca sholawat, kalau ada duit bersedekah, baca Quran, berzikir, baca sholawat, baca Quran, bersedekah. Jangan mengurusi urusan orang lain. Kalau keluar rumah, anak berjalan, anak menyambati orang, jangan sama sekali. Ulun ingatkanlah Mama Zainab, tolong laporkan dengan ulun, bukan gibah itu. Kalau ada bini ulun menyambati orang, lapor lawan ulun, jadi ulun kau menagur daripadanya masuk neraka kena. Daripada ulun memadahi pian, jangan mengurusi urusan orang lain. Bini ulun yang anu di orang dapur yang macam Mama Zainab, Mama Jaini, keluarga ulun, sampaikan lawan ulun supaya ulun kawa menagur, jangan menyambati orang. Ini zaman edan. Jadi yang kita gawi sekarang ini berzikir, baca sholawat, bersedekah kalau ada duit. Am kada duit dengan muha bersedekah, kada muha dengan awak ya bersedekah. Sembahyang tuh nyata sudahlah. Berzikir, baca Quran, nah, bersalawat kepada Nabi, bersedekah. Itu yang kayak itu aja. Kadosa yang umpat bepandir banu menambahi dosa. Kadang tapi paham rusak kena kita. Nah, kalau ulun kan menagur Pak Imanuddin, ada sidin datang ke Samarinda, sidin membawai berdiskusi ulun bawai, sidin membawai berdebat ulun bawai, tapi bukan di bidang anu. Bidang napa tadi? Bidang nasab tadi. Di bidang yang ada hubungannya dengan situ. Namun tuntung kada kawa di bidang bakalahe buka ring, siap ulun menghadapi Imanuddin. Nyata menang ulun tagana ulun awak. Buka ring bahantam kawa siap ulun. Cuma ulun ingatakanlah ke kawalan beratan, jangan lagi menyambati orang. Sudah menyambati orang, ampihan menyambati orang, itu yang nyata. Apalagi curiga, itu anuku sepeda mobilku ku andak di situ, hilang anunya, hilang spionnya, kada melihat di anu gin, itu sama jar kurusnya jar, bisa itu ya, kada itu lagi, itu malingnya jangan sangka-sangka yang di hati yang belum ada nyata, jangan itu menyupankan orang dan menyakiti kita seorang amun orang nuntut. Nah jangan tuh lah akzabul kadzib tuh yang sangka-sangka di hati lalu dikeluarkan. Jangan rumah Pak Peri anunya warna rumahnya sama dengan ini, oh berarti Pak Peri ini menyuntan cat masjid diambilnya. Jangan
Kan itu sangka jahat kalau tuh. Nah, kada boleh tuh. Nah, ingat-ingat kita. Guru Jamal nih anu nyaman bisi mobil, jangan-jangan duit meninjau nih di anunya nih pantas meninjau kurang anunya. Tuh. Hati-hati setan iblis tuh mengganggu kita beratan. Jangan kita semua jangan ngurusi orang. Spesial kita hanya menghadap Allah Ta'ala. Banyak dibaca, buka YouTube yang model-model Imanuddin, Iman anu kada usah dibuka, yang itu maulah anu kita merigati hati kita, banyak dibaca selawat aja. Hadanallahu yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.